Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Fitriatun Nisa dengan NIM 18029107 dari program studi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial biasa, linier, orde 2, non-homogen dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu fungsi koefisien tak tentu. Kita menyebut sebuah fungsi sebagai sebuah fungsi koefisien tak tentu jika memenuhi salah satu ketentuan berikut ini. Yang pertama, fungsi itu berbentuk x pangkat n, di mana n bilangan bulat positif atau 0, yang kemudian e pangkat ax, di mana a adalah konstanta dan a tidak sama dengan 0. Selanjutnya, sin bx tambah c, di mana b dan c adalah konstanta dan b tidak sama dengan 0. Bentuk selanjutnya, cos bx tambah c, di mana b dan c adalah konstanta dan b tidak sama dengan 0. Ketentuan yang kedua yaitu sebuah fungsi yang terbentuk dari hasil perkalian finit dari keempat bentuk pada poin 1 di atas. Nah, untuk menentukan solusi umum dari persamaan diferensial biasa linier orde 2 non-homogen dengan menggunakan metode koefisien tak tentu ini, kita bisa menjumlahkan solusi homogen dengan solusi partikulirnya. Nah, untuk lebih memperjelasnya, kita akan masuk ke dalam sebuah contoh soal. Yang mana soalnya, tentukanlah solusi umum dari persamaan diferensial berikut ini. Y double aksen kurang 2Y aksen kurang 8Y sama dengan 4E 2X kurang 21E pangkat negatif 3X. Nah, dari persamaan ini, kita bisa melihat bahwa persamaan ini adalah persamaan diferensial orde 2 karena ada Y double aksen dan non-homogen karena tidak sama dengan 0. Nah, untuk itu, karena bentuk tadi merupakan persamaan diferensial linier orde 2 non-homogen, maka untuk menentukan solusi umumnya, kita menjumlahkan solusi homogen dan solusi partikulirnya. Pertama, untuk solusi homogennya, dari persamaan pada soal tadi, kita tentukan dulu persamaan karakteristiknya. Nah, ini seperti yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu menentukan solusi umum untuk persamaan diferensial linier orde 2 homogen. Nah, di sini persamaan karakteristiknya adalah m kuadrat kurang 2m kurang 8 sama dengan 0. Yang mana akar karakteristiknya adalah m1 sama dengan 4 dan m2 sama dengan negatif 2. Maka solusi homogen dari PD tersebut adalah YH sama dengan Y1 E pangkat 4X tambah Y2 E pangkat negatif 2X. Nah, sekarang untuk solusi partikulirnya, dari persamaan tersebut, suku non-homogennya adalah 4E pangkat 2X dikurang 21E pangkat negatif 3X. Nah, suku ini terbentuk dari fungsi-fungsi UC, E pangkat 2X, dan E pangkat negatif 3X. Nah, untuk menentukan solusi partikulirnya, ada 5 langkah. Nah, yang pertama, kita tentukan UC setnya.
dari fungsi-fungsi UC ini ada dua UC setnya. Yang S1 itu adalah UC set dari E pangkat 2X, yang mana himpunan UC atau UC set dari E pangkat 2X itu adalah E pangkat 2X itu sendiri. S2 juga demikian, E pangkat negatif 3X. Nah, UC set ini bisa kita lihat pada tabel fungsi UC dan himpunannya. Nah, untuk langkah yang kedua, dari S1 dan S2 ini, kita lihat bahwa tidak ada yang sama atau tidak ada yang identik, atau tidak ada bagian dari satu sama lainnya. Maka, S1 dan S2 ini tidak ada yang perlu dihapus. Untuk langkah yang ketiga, kita perhatikan lagi anggota-anggota dari S1 dan S2, yaitu E pangkat 2X dan E pangkat negatif 3X. Ternyata E pangkat 2X dan E pangkat 3X, negatif 3X ini tidak terkandung di dalam YH yang sudah kita dapatkan tadi. Maka, tidak perlu direvisi. Nah, langkah yang keempat, karena tidak ada yang perlu dihapus dan direvisi, maka UC setnya masih tetap sama, yaitu S1 sama dengan E pangkat 2X dan S2 sama dengan E pangkat negatif 3X. Kemudian kita bentuk kombinasi linearnya menjadi YP sama dengan A E pangkat 2X tambah BE pangkat negatif 3X. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk YP ini, kemudian kita turunkan YP ini menjadi turunan pertama dan turunan keduanya. Sehingga didapatkan turunan pertamanya yaitu 2AE pangkat 2X tambah negatif 3 BE pangkat negatif 3X. Dan turunan keduanya YP double aksen sama dengan 4AE pangkat 2X tambah 9 BE pangkat negatif 3X. Nah, sekarang kita substitusikan YP dan turunannya tadi ke PD awal atau PD yang terdapat di soal tadi. Nah, sekarang kita masukkan nilai Y double aksen, Y aksen, dan Y-nya ke dalam persamaan awal. Sehingga didapatkan 4AE pangkat 2X tambah 9BE pangkat negatif 3X kurang 2 dikali 2AE pangkat 2X tambah negatif 3BE pangkat negatif 3X kurang 8AE pangkat 2X tambah BE pangkat negatif 3X sama dengan 4E pangkat 2X kurang 21E pangkat negatif 3X. Nah, setelah mengalihkan dan mengelompokkan suku-suku yang samanya, akhirnya kita dapatkan persamaan akhirnya yaitu negatif 8A E pangkat 2X tambah 7B E pangkat negatif 3X sama dengan 4 E pangkat 2X kurang 21 E pangkat negatif 3X. Nah, kemudian karena di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada E pangkat 2X dan ada E pangkat negatif 3X, sekarang kita bisa membuat persamaannya menjadi negatif 8A sama dengan 4 karena sama-sama koefisien dari E pangkat 2X. Sehingga diperoleh negatif 8A sama dengan 4, A sama dengan negatif 1/2, dan 7B sama dengan negatif 21, maka B-nya adalah negatif 3. Nah, sekarang kita substitusikan nilai A dan B yang telah kita peroleh tadi ke dalam YP. Sehingga menjadi YP sama dengan negatif 1/2 E pangkat 2X kurang 3E pangkat negatif 3X. Nah, jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan
YH atau solusi homogen ditambah YP atau solusi partikulirnya. Nah, kita masukkan solusi homogen yang kita peroleh tadi, yaitu C1E pangkat 4X tambah C2E pangkat negatif 2X. Ditambah dengan solusi partikulir yang kita dapatkan, yaitu negatif 1/2 E pangkat 2X kurang 3E pangkat negatif 3X. Maka Y sama dengan C1E pangkat 4X tambah C2E pangkat negatif 2X dikurang 1/2 E pangkat 2X dikurang 3E pangkat negatif 3X adalah solusi umum dari persamaan diferensial yang diberikan di soal kita tadi. Nah, sekian penjelasan mengenai persamaan diferensial biasa linear orde 2 non-homogen dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.